Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar PPKN kelas 3, tema 1, subtema 4 tentang pentingnya kerjasama. Mari anak-anak kita belajar bersama apa itu kerjasama. Kalian perhatikan penjelasan dari buku guru berikut ini ya. Anak-anak, kerjasama adalah melakukan suatu kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam melakukan kerjasama itu masing-masing pihak perlu didasari rasa sukarela dan saling menguntungkan. Ada beberapa manfaat kerjasama anak-anak. Nah, ini yang pertama adalah pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Kemudian yang ketiga, ini menciptakan kerukunan dan keamanan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang kelima, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari kerjasama anak-anak ya. Anak-anak, berbagai manfaat tersebut membuktikan pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut bisa kalian perhatikan gambar contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, ini gambar yang pertama adalah gambar yang menunjukkan kerjasama, yaitu belajar kelompok anak-anak ya. Nah ini, kemudian yang kedua adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah ini anak-anak, ini adalah salah satu contoh bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya ini yang pertama adalah belajar kelompok dan yang kedua adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Seperti ini anak-anak ya. Mari anak-anak kita lanjutkan kembali belajarnya ya. Nah ini anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memerlukan bantuan orang lain. Misalnya saja saat kalian ingin pergi ke suatu tempat dan tidak tahu arah, kalian pasti akan meminta bantuan orang lain dengan bertanya. Nah, manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, setiap manusia saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Ini anak-anak. Jadi, kenapa manusia itu dikatakan makhluk sosial? Karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu membutuhkan bantuan orang lain. Seperti itu anak-anak ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran yang lalu mengenai kerjasama? Kalian pasti pernah melakukan kerjasama, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat tinggal ya. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar menceritakan kembali pengalaman dalam kerjasama anak-anak ya. Nah, saat kalian menceritakan pengalaman pribadi dalam kerjasama, kalian harus menggunakan bahasa yang santun ya. Kenapa? Agar orang lain dapat memahami apa yang kalian ceritakan. Sampaikanlah dengan runtut anak-anak ini ya. Jadi, jika kalian ingin menceritakan pengalaman pribadi, itu yang pertama harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian yang kedua, disampaikan dengan runtut anak-anak ya. Nah, disampaikan dengan runtut nih. Kenapa? Agar orang lain itu dapat memahami apa yang kalian ceritakan. Seperti itu anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham anak-anak ya?
Anak-anak, kita lanjutkan lagi belajarnya. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang kerjasama di lingkungan sekolah ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang kerjasama. Kerjasama selalu melibatkan orang lain dalam pelaksanaannya. Dalam bekerja sama pasti menimbulkan keberagaman. Perbedaan dalam bekerja sama harus dikesampingkan anak-anak, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik. Nah, salah satu contohnya saat kalian melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah anak-anak. Nah, kalian amati gambar di bawah ini ya. Ini adalah kegiatan kerja bakti yang dilakukan di lingkungan sekolah anak-anak ya. Ini ada yang menyapu. Nah, ini ada yang menyapu. Kemudian ada yang mencabuti rumput, kemudian ada yang membuang sampah ke tempat sampah ya. Seperti ini anak-anak adalah contoh kerjasama. Jadi dengan adanya kerjasama itu pekerjaan akan cepat selesai ya. Ini kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Sekolah menjadi lebih bersih dan nyaman untuk belajar ya anak ya. Seperti itu anak-anak ya. Anak-anak, tadi di depan kita sudah belajar kerjasama di lingkungan sekolah ya. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang kerjasama di lingkungan keluarga anak-anak. Keluarga itu merupakan lingkungan terkecil dalam kehidupan masyarakat. Keluarga menjadi lingkungan yang paling tepat dalam menanamkan kerjasama yang baik. Nah, setiap anggota keluarga itu anak-anak memiliki tugas dan perannya masing-masing ya. Jadi setiap anggota keluarga itu mempunyai tugas ya, tugas dan perannya masing-masing. Nah, kalian perhatikan apa saja tugas dan perannya ya. Nah, berikut anak-anak. Ayah sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah, ini ayah ya. Kemudian ibu itu bertugas mengatur rumah tangga, menjaga dan mendidik anak-anak. Kemudian anak-anak bertugas belajar dengan rajin dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ini anak-anak ya. Jadi ini adalah tugas masing-masing anggota keluarga ya. Ayah itu bertugas mencari nafkah, kemudian ibu bertugas mengatur rumah tangga, dan anak-anak itu bertugas belajar dengan rajin. Seperti itu anak-anak ya. Masing-masing perlu menyadari tugas dan kewajibannya dengan baik anak-anak, sehingga pekerjaan rumah dapat diselesaikan dengan cepat dan kerukunan dalam keluarga dapat tetap terjaga ya anak ya. Nah, demikian anak-anak ya. Sudah paham ya sampai di sini ya anak ya? Anak-anak, berikut merupakan contoh kerjasama di lingkungan keluarga ya. Coba kalian amati gambar berikut ini ya. Ini adalah suatu keluarga yang terdiri dari 4 orang ya. Anggota keluarganya 4 ya anak ya. Yang pertama ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, masing-masing anggota keluarga mempunyai peran masing-masing ya. Kira-kira apa ini anak-anak? Ayah sedang memotong rumput ya. Kemudian ibu sedang menyapu. Kemudian kakak menyirami tanaman. Dan adik merapikan tanaman. Seperti ini adalah contoh kerjasama ya anak ya. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya. Demikian materi dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak ya. Ibu akhiri, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.